Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai subbab berikutnya dari aplikasi integral ya. Di sini kita akan saya akan menjelaskan mengenai usaha dan juga gaya fluida. Yang pertama dimulai dari usaha. Sedikit mereview fisika ya. Di sini kita punya mengetahui usaha adalah gaya dikalikan dengan jarak ya. Dimana jika gayanya ini adalah Newton ya, maka si usaha ini adalah Newton meter atau disebut juga Joule ya. Itu adalah satuan internasionalnya. Nah, di mana kita juga tahu bahwa si gaya ini bukanlah sesuatu yang konstan ya. Dia berubah-ubah sebenarnya ketika kita mendorong benda di sepanjang garis. Nah, sehingga untuk menjawab gaya yang berubah-ubah ya, berarti kan dia adalah sebuah fungsi fx gitu ya. Jadi f di mana f-nya adalah tergantung dengan x-nya atau tergantung dengan jaraknya. Nah, sehingga kita bisa mendekati ini dengan pendekatan sebuah fungsi yang mana sudah kita pelajari juga sebelumnya. Ya, jadi karena dia adalah fungsi ya dalam x ya, ini adalah gayanya, ini adalah jaraknya. Berarti kita akan dekati dengan pendekatan integral ya untuk mendekatinya. Jadi kita potong dia menjadi delta x ya. Sehingga nanti semakin kecil delta x-nya dari A sampai B ya, dia akan menjadi integral ya kan. Jadi kan W ini berarti pada dasarnya adalah jumlah integral dari fx dikalikan dengan delta x ya. Nah, ketika kita kecilkan delta x yang mendekati 0, maka dia akan menjadi integral A sampai B fx dx. Jadi tergantung dengan fungsi fx-nya. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi ini aplikasi integralnya ada di sini bahwa kita akan menghitung usaha menggunakan integral. Contohnya suatu pegas dengan panjang 0,2 meter diberikan gaya 12 Newton sehingga merenggang sebanyak 0,04 meter. Tentukan usaha yang harus diberikan agar pegas merenggang menjadi 0,3 meter. Nah, review lagi di sini kita punya hook ya. Kalau kita ngomongin pegas, kita punya hukum hook di mana hukum hook itu menyatakan bahwa fx adalah kx, di mana k adalah konstanta pegas. Ya, di sini kita punya fx adalah kx dengan k-nya di sini adalah konstanta pegas ya. Nah, berarti di case yang pertama ya kita punya gayanya adalah 12 Newton. Ya, case yang pertama gayanya 12 Newton, merenggangnya sejauh 0,04 meter ya. Itu udah delta x gitu ya, udah delta x. Nah, sehingga di sini kita akan punya berarti F 0,04 adalah 12 Newton. Ya, atau dengan kata lain, 12 Newton ini adalah K dikalikan 0,04. Nah, dari sini kita akan dapat bahwa K-nya adalah 300. Nah, sehingga kita dapat bahwa fungsinya adalah fx adalah 300 x ya kan dia kx. Karena K-nya 300 berarti jadi 300 x. Oke. Nah, karena K-nya 300 x berarti kita bisa menghitung nih usaha yang harus diberikan agar pegas merenggang menjadi 0,3 meter. Nah, harap diperhatikan bahwa dia merenggang menjadi 0,3 meter. Berarti ini kan sebanyak 0,64 meter ya, udah delta x. Berarti untuk case yang di sini delta x-nya adalah 0,3 dikurangi dengan panjang awalnya 0,2 meter. Ya, jadi merenggangnya sebanyak 0,1 meter. Nah, ditanya berapa usahanya ya. Nah, berarti
Karena tadi kita udah dapat rumusnya fx adalah 300x dan w adalah integral dari a sampai b fx dx. Nah, berarti kita dapat ya bahwa ini adalah integral dari a-nya 0, b-nya berarti 0,1 ya dalam case yang ini. Fx-nya adalah 300x dx. Nah, nanti kita akan dapat berapa usahanya. Gitu. Nah, ini ya, usahanya adalah 1,5 joule. Oke, itu untuk usaha ya, untuk usaha. Nah, selain membicarakan usaha, di subbab kali ini kita membicarakan juga mengenai gaya fluida. Nah, kalau kita ngomongin gaya fluida, ya jadi saya memberikan ilustrasi sebuah tangki ya yang mempunyai kedalaman H dengan massa jenis tertentu ya di sini. Ya, dengan massa jenis tersebut. Nah, gaya yang dilakukan, gaya yang ada gitu ya pada cairan yang di dalam si kotak ini, nih kotak yang di sini, menurut hukum Pascal gitu ya, kan bahwa tekanan yang dilakukan pada cairan adalah sama ke semua arah ya. Jadi kalau kita punya cairan, kita berikan tekanan, nah itu tuh ke semua arah itu tekanannya sama. Gitu. Tidak peduli seperti apa bentuknya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa gaya yang dilakukan oleh cairan gitu ya pada suatu segi 4 mendatar seluas A pada bagian bawah tangki adalah sama dengan berat kolom cairan yang berdiri di atas segi 4 itu. Gitu. Jadi sama gitu. Misalnya saya ambil di sini contohnya ada 3 permukaan yang lebih biru daripada yang lain ya. Ada 3 persegi panjang kecil. Nah, ini karena kedalamannya seperti kurang lebih sama gitu ya, maka bisa gayanya terhadap masing-masing persegi panjang tersebut kira-kira adalah sama gitu, karena tadi sesuai dengan hukum Pascal ya, bahwa tekanannya adalah sama ke semua arah gitu, tidak peduli permukaannya itu datar, tegak, bersudut gitu. Jadi selama memang permukaannya kedalamannya kurang lebih sama gitu ya, maka bisa dianggap sama gitu. Nah, jadi aproksimasi ini membuat kita dalam aplikasi integral ini ya, membuat kita bisa menghitung gaya total yang dilakukan. Misalnya kita masukin air gitu ya ke dalam sini, kita mau hitung gaya totalnya, kayak berapa sih tekanannya yang diberikan oleh air tersebut gitu ya terhadap permukaan yang ini gitu. Misalnya ini kan ada air ya, sepanjangnya ada air, terus mau diisi dengan, mau kita hitung berapa tekanannya. Nah, ya udah berarti sama gitu ketekanan yang diberikan dengan tekanan air tersebut. Nah, di sini kita kembali lagi ke rumus dari tekanan gitu ya, bahwa F adalah massa jenis air ya dikalikan dengan tingginya dikalikan dengan luas permukaan yang hendak kita hitung nanti tekanannya. Ini kalau di fisika namanya hidrostatis ya, yang F sama dengan rho HA biasanya disebutnya. Oke gitu. Nah, di sini kita akan coba terapkan dia untuk integral juga gitu ya, karena kita sedang membicarakan aplikasi integral. Oke, kita langsung ke contoh ya, misalnya. Jadi kita akan membicarakan aplikasi bagaimana sih integral gitu ya dengan sebuah usaha, dan juga di sini kita akan membicarakan gaya fluida. Sebuah tangki dengan jari-jari 4 meter ya. Jadi ada sebuah tangki, di sini dia jari-jarinya adalah 4 meter. Ini dia 4 meter. Dipenuhi oleh air ya. Jadi airnya anggaplah penuh gitu ya. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memompa keluar semua air dalam tangki jika A. Pompa tepat berada di atas tangki, dan B.
pompa berada 5 meter di atas tangki. Oke, kita kerjain dulu yang A ya. Yang ditanya adalah usaha ya. Usaha berarti kita butuh W. Oke, kita breakdown dulu pelan-pelan ya. Kita breakdown dulu pelan-pelan. Yang ditanya adalah